warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari terakhir kita berpuasa Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa yang menjadi kewajiban kita itu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin, yang insya Allah dengan kesempurnaan kita di dalam berpuasa, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan ketakwaan, yang dengan takwa itu insya Allah kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, hidup dengan tepat, berjalan di jalan yang lurus, dan insya Allah kita akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari takwa kita kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini saya harus ucapkan terima kasih ini pada orang yang pertama kali mengakses siaran kami di Facebook kami ini. Sahabat saya ini Pak Jati Suryanto. Assalamualaikum Pak Jati. Ini Malit nomor setunggal nih Kak. Samping itu masih ada beberapa orang sahabat saya rutin untuk memantau pengajian saya. Ada Budiah, ada Pak Sugeng, kemudian ada beberapa sahabat saya di UMY, murid-murid saya, mahasiswa saya, ini dari Balikpapan, dari Samarinda, dari Berau, dari Tarakan, dari Banjarmasin, dari Pangkalan Bun, kemudian dari Aceh, dari Medan, dari Bengkulu, dari Padang, dari Bengkulu Selatan, dari Lampung, ya, dari Palembang ada, kemudian dari Maluku, Ternate, ada orang Papua ini dua, dari Serui dan Timika, dari NTB ada ini, dari NTB, dari Lombok maupun Sumbawa, dari NTT ada, dari Bali, dari mana lagi ini? Oh, dari Jawa banyak ini. Ada orang Jakarta, orang Bandung, orang Tangerang, Banten, ada Semarang, Magelang, Kebumen, Purwokerto, Cirebon, Surabaya, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Solo, ya, Klaten, dan dari Jogja banyak ini. Akan ada dari Manado ini, dari Manado satu, itu mahasiswa saya ini, Mbak Rahayu Anugerah Sumaredi. Dan ada beberapa teman dari luar negeri, ini ada Ustadz Abdul Qayyum ini dari Rusia, kemudian saudara Said dari Gambia, ada dua dari Bangladesh nih. Yang pertama dari Muhammad Abu Jahid, kemudian dari Bangladesh juga ini Mas Said. Alhamdulillah ini ada dari teman-teman Malaysia, alhamdulillah. Dan yang juga aktif ini orang UMY sendiri, Mbak Dianita Sugio sudah bergabung, dan mudah-mudahan semuanya bisa memantau apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya diminta, ada request supaya saya berbicara tentang ulil amri dan ketaatan kita kepada ulil amri terkait dengan beberapa hal yang saat ini memang menjadi masalah krusial. Yang hari kita bicara dari sesuatu yang paling sederhana dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah, ulil amri itu apa dia? Ulil amri itu apa sih? Kalau ulil amri itu orang atau kelompok orang, siapa mereka? Dan kemudian kalau kita bicara ketaatan, bagaimana kita umat Islam harus taat pada ulil amri itu? Karena masih
banyak dibicarakan. Sampai detik ini masih menjadi perbincangan yang menarik. Rangkaian kata yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 59 ini yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam patuh terhadap Allah, patuh terhadap Rasulnya, dan juga ulil amri kita. Nah, saya baca dulu firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini ayat yang dihafal banyak orang. Bahkan beberapa kali saya mendengarkan di dalam sebuah pengajian yang terkait dengan persoalan-persoalan kepemimpinan. Ayat ini dibaca dengan bacaan yang indah. Nah, baik, kita coba untuk memahami ayat ini bicara tentang apa dan bagaimana kita memahaminya dengan tepat menurut kaidah-kaidah tafsir sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ayat ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Nidanya, seruannya kepada semua orang yang beriman, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun mereka, di mana saja mereka berada, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang yang beriman tanpa kecuali, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah. Ini bahasa yang sederhana, taatlah kamu semua kepada Allah. Kemudian diikuti lagi, taatilah kamu semua atau taatilah Rasul. Maksudnya Rasulullah. Nah, kalau kita umat Islam ya taatilah Rasul Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Nah, ini nanti masalah yang krusial di sini. Dan ulil amri di antaramu. Jadi ini yang jadi krusial, kata-kata ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, ini ada rangkaian kalimat yang indah nih. Yang pertama dikatakan, kemudian jika kamu berlainan pendapat, atau kalau dalam bahasa yang lain, ketika Anda semua itu berbeda pendapat di antara Anda semua, ya, istilah pendapat itu kan biasa tentang sesuatu. Fi syai'in, tidak disebutkan sesuatu itu apa. Sifatnya itu masih general, umum, tidak tertentu. Artinya dalam banyak hal. Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah apa yang menjadi perselisihanmu itu kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya kembali kepada Al-Quran yang itu merupakan kumpulan firman Allah, dan kepada Rasul dalam arti sunnah Rasulullah yang kemudian kita bisa melihatnya di dalam kumpulan-kumpulan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada kata-kata yang indah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan seruan ini kamu harus taat. Artinya taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri kamu, ulil amrimu itu. Dzalika, nah, yang demikian itu khairun, lebih baik, artinya lebih utama bagimu. Wa ahsanu ta'wila, dan juga lebih baik akibatnya. Artinya apa? Keputusan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, pada amri itu adalah keputusan terbaik sekarang dan di masa yang akan datang. Artinya apa? Ketika Anda memutuskan itu adalah keputusan yang tepat, dampaknya pasti lebih baik dibanding ketika Anda tidak taat. Baik tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, dan tidak taat kepada ulil amri Anda semua. Nah, baik-baik, kita coba untuk kita bicarakan dengan bahasa yang sederhana saja. Nah, berkenaan dengan makna surat An-Nisa ayat 59 ini, misalnya Imam Bukhari menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang bernama Abdullah bin Hudzafa bin Qais bin Adi, ketika ia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan khusus dalam sebuah peperangan.
Dan hal yang sama juga diketengahkan oleh para periwayat lainnya, kecuali Imam Ibnu Majah melalui hadis Hajjaj bin Muhammad Al-A'war dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sementara itu kita juga bisa mencermati bahwa Imam Bukhari dan para ulama hadis lain juga meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dengan sebuah sabdanya yang terkait dengan persoalan ketaatan kita kepada ulil amri ini. Rasulullah menyatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Ada kata-kata as-sam'u wa ta'ata 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Tunduk dan patuh itu diperbolehkan bagi setiap muslim dalam semua hal yang disukainya maupun yang dibencinya. Artinya ketaatan kita itu dibolehkan pada seseorang, pada semua yang terkait dengan persoalan kita, semua hal. Tetapi ada pernyataan selagi ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat, durhaka. Pada siapa? Tentu saja pada Allah. Apabila diperintahkan untuk maksiat atau berdurhaka, maka dia tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh. Tidak boleh kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami patuh, kami pasrah. Apapun yang kamu katakan saya taati. Ini yang disebut dengan taklid buta. Taklid buta itu adalah mengikuti pendapat tanpa tahu alasannya, sehingga kita bisa terjebak pada ketaatan yang tidak bertanggung jawab. Kan kalau kita mau ideal, ya jadilah orang yang taat karena ada alasan yang menurut pandangan kita itu tepat untuk dijadikan argumen atau alasan untuk taat. Jadi jangan asal taat, pakai akal sehat, kira-kira begitu. Lalu di dalam hadis lain juga dinyatakan dengan pernyataan yang mirip, la ta'ata fi ma'asiyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Ini hadis Bukhari dan Muslim juga ini. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Hanya saja ketaatan itu di dalam kebajikan. Jadi taat itu dalam hal yang baik. Hal yang tidak baik jangan. Hal yang benar, hal yang salah jangan. Jadi ada ketaatan yang disebut ketaatan relatif terhadap ulil amri. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, tetapi di dalam kaitannya dengan ketaatan kita kepada ulil amri itu manusia. Kita boleh taat kepada mereka selama ketaatan kita itu mengarah kepada kebaikan. Sebaliknya, ketika ulil amri itu memerintahkan kita untuk taat di dalam kemaksiatan, katakan jangan. Ya, kita belum bahas siapa ulil amri. Lalu ada riwayat lain juga dari Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda dengan pernyataan yang mirip. Apa sabdanya? La ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Jadi ini penegasan. Tidak boleh ada ketaatan. La ta'ata, lamnya itu lam alif, inilah nafiyah ini. Lil jins ini. Huruf yang menyatakan tidak untuk semua hal yang dikatakan setelah huruf la. Tidak ada yang boleh ditaati. Siapa yang tidak boleh ditaati? Orang yang mengajak kita untuk bermaksiat. Jadi kemaksiatan yang diajakkan oleh siapapun dari kita jangan ditaati. Tidak ada ketaatan untuk orang yang berbuat maksiat itu. Dan masih banyak lagi kalau mau kita cari hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis yang setelah saya sebutkan itu. Nah, mari kita coba untuk kita urai. Apa makna ayat itu? Nah, jika kita lihat isi kandungan pada ayat ini, yaitu perintah bagi kita orang Islam agar taat pada putusan-putusan yang terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang gagas, apa yang diperintahkan oleh amri, termasuk putusan hukum, ya,
yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum dari Allah. Hukum dari Allah harus taati ya. Sehingga ketika orang yang beriman itu taati perintah Allah. Jadi Quran itu menjadi acuan kita. Nah, taatilah perintah Rasulullah itu artinya kita taat pada Rasulullah dengan melihat sunnah-sunnah yang bisa kita lacak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita diperintahkan untuk taat pada ulil amri. Nah, ulil amri itu siapa? Sering diterjemahkan, ulil amri itu pemegang kekuasaan, pemerintahan. Tapi ada kata-kata yang nanti harus kita pahami, yaitu selama ketetapan-ketetapan dari pemegang kekuasaan atau ulil amri itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, begitu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jika terdapat perbedaan tentang sesuatu masalah yang tidak bisa dipertemukan di antara setiap fatwa atau petunjuk atau perintah dari ulil amri ini, maka kembalikan semua itu kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yaitu Al-Quran, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah dalam bentuk sunnahnya. Nah, itulah pembuktian pada diri kita kalau kita itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita ini orang yang beriman, jadilah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita taat pada ulil amri, kita itu taat kepada mereka sebatas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya terkait dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ulil amri itu mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus berani mengatakan tidak. Tidak boleh kita taat. Nah, siapa ulil amri yang harus kita taati dengan ketaatan relatif itu? Misalnya At-Tabari menyebutkan bahwa para mufassir punya pandangan tentang arti ulil amri ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Ulil amri ini pada prinsipnya adalah disebut untuk umara, ya, para pemimpin yang mengurusi urusan duniawi. Ulama lain misalnya masih dalam kitab tafsir At-Tabari dinyatakan bahwa mereka disebut ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh. Mereka yang punya kapasitas keilmuan, ilmu pengetahuan, dan faqih, dan orang-orang yang betul-betul faqih, orang-orang yang faham terhadap agama. Jadi mereka itu adalah ulama yang intelektual atau intelektual ulama. Sebagian ulama yang lain bahkan berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri itu terkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Selain sahabat Rasulullah bukan ulil amri. Nah, sebagian yang lain berpendapat bahwa ulil amri itu dikhususkan untuk Abu Bakar dan Umar. Nah, nanti bisa kita baca di dalam kitab tafsir At-Tabari, ya, juz 5 halaman 147 sampai 149. Nah, sementara kalau kita merujuk pada ulama yang lain, misalnya Imam Al-Mawardi itu mengatakan bahwa terkait dengan ulil amri itu ada minimal 4 pendapat yang bisa kita cermati. Yang pertama, yang disebut ulil amri itu adalah umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin dalam masalah keduniaan, termasuk pemimpin di negara kita ini. Dan ini merupakan pendapat yang berasal dari Abdullah bin Abbas dan yang lain-lain. Tetapi mereka juga berpendapat di dalam memahami sabab nuzul ayat ini. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafa bin Qais As-Sa'di ketika Rasulullah SAW mengangkat orang yang bernama Abdullah bin Hudzafa itu menjadi pemimpin di dalam peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, di dalam syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Sedangkan As-Sa'di berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dalam syariah, di dalam perangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini pendapat Jabir bin Abdullah dan yang lain-lain. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Ini yang terkenal dari pendapat Mujahid. Kemudian yang keempat, yang disebut
ulil amri itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, ini pendapatnya Ikrimah. Ya. Ini penjelasan tentang siapa ulil amri itu dari Al-Mawardi. Nah, nanti bisa kita baca di dalam tafsir Al-Mawardi juz 1 halaman 499 sampai halaman 500. Nah, sementara kalau kita melacak tafsir yang lain, misalnya Ahmad Mustafa Al-Baraghi di dalam tafsir Al-Mawardi juz 5 halaman 72 sampai 73 mengatakan bahwa ulil amr apapun itu pendapat yang berkembang di dalamnya itu tidak keluar dari umara. Umara itu ya para amir atau para pemimpin keduniaan yang antara lain adalah para pejabat negara atau presiden dan orang-orang yang menjadi pemimpin yang terpilih atau ahli hikmah atau ilmuwan-ilmuwan, para ulama dan pemimpin pasukan dan semua pemimpin lainnya serta zu'ama, ya, pemimpin-pemimpin agama yang ketika orang itu punya masalah mereka akan menjadi rujukan. Al-Mawardi bahkan mengatakan contoh yang dimaksud ulil amri itu adalah ahlul khalli wal akti, misalnya orang-orang di kalangan legislatif yang oleh umat itu dipercaya, yang mereka bisa saja terdiri dari para ulama, para tentara, ya, pemimpin dalam hal yang terkait dengan kemaslahatan umat, seperti dalam dunia bisnis, dalam dunia pertanian, perburuan, kemudian jurnalistik dan sebagainya. Itu ada ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin yang mereka jadikan sebagai rujukan. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah sebuah pendapat yang nanti bisa kita diskusikan bagaimana simpulannya. Nah, sementara di dalam tafsir Fakhrur Razi, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ada 4 pendapat tentang makna ulil amri ini. Yang pertama, yang disebut ulil amri itu adalah al-khulafa'ur rasyidun. Khulafa'ur rasyidin yang ujung-ujungnya adalah 4 yang dikenal dalam sejarah Islam. Kalau dikembangkan ya mereka yang mengikuti khulafa'ur rasyidin itu. Yang kedua, yang dikatakan ulil amri itu adalah pemimpin perang di dalam peperangan yang tidak diikuti Rasulullah. Yang ketiga adalah ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syariah, hukum syara, hukum agama, dan mengajarkan manusia tentang agama, ya, para mubalik, para ustadz, para kiai, dan orang-orang yang terlibat di dalam proses dakwah. Itu yang keempat, yaitu yang agak menyebal itu adalah pendapat dari kelompok Syiah, utamanya kelompok Rawafid, Syiah garis keras, yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah imam-imam yang maksum. Nah, ketika kita lacak kitab tafsir yang lain juga kita temukan beberapa pendapat yang mirip-mirip saja. Misalnya Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, dia mengatakan bahwa ulil amri itu memang harus dikatakan untuk para pemimpin kaum muslimin, umara'ul muslimin pada masa Rasulullah dan sesudahnya. Mereka adalah terdiri dari khalifah, para sultan, para qadhi, para hakim, yang lain-lain juga yang terkait dengan urusan duniawiyah yang menjadi rujukan orang itu bisa dikatakan sebagai ulil amri. Tapi ada juga yang mengatakan maknanya adalah pemimpin syariah, pemimpin perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Tapi juga ada yang nanti berpendapat bahwa mereka itu adalah ahli ilmi, cendekiawan. Nah, sementara Ibnu Katsir, ya, setelah mengutip hadis-hadis Rasulullah, menjelaskan bahwa makna ulil amri itu menurut apa yang tertera di dalam hadis itu adalah ulama, para ulama dengan berbagai macam kualifikasinya. Sedangkan secara umum ulil amri itu juga bisa dikatakan lebih dari sekedar pemahaman lahiriahnya atau lahiriahnya, tekstualnya, yaitu ulama dan umara secara keseluruhan. Jadi kalau sekarang ini kira-kira ya para ulama, ahli agama, dan para pemimpin yang memang melakukan tindakan dalam rangka mengurusi urusan kenegaraan dan urusan-urusan masyarakat di luar para ulama itu. Nah, kalau kita rujuk tafsir yang lain, ini tafsir yang modern dari Wahab Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa sebagian tafsir itu punya pendapat bahwa ulil amri itu adalah ahli hikmah. Siapa itu?
ya mereka yang punya sikap bijak sehingga ilmunya itu mendalam. Dan kemudian bisa menggunakan ilmunya secara proporsional. Atau pemimpin perang juga. Maka sebagian lagi kata Al-Ghazali berpendapat bahwa ulil amri itu adalah ulama yang bisa menjelaskan, punya kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum syara, masalah-masalah keagamaan. Sementara kalau kita baca buku-buku Syiah, kata imam di kalangan mereka, ya, mereka mengatakan ulil amri itu ya tidak lain adalah imam-imam mereka yang maksum, yang terpelihara adalah dari perbuatan dosa. Nah, nanti pada kajian-kajian yang lain bisa kita lihat ada pendapat-pendapat yang beragam. Nah, tetapi kalau kita simpulkan secara umum, yang disebut ulil amri itu pada dasarnya disepakati bahwa mereka itu adalah ulama dan umara secara keseluruhan. Nanti bisa kita kaji di dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Misalnya Ibnu Arabi mengatakan simpulan dari kajian tafsir itu bisa kita pahami bahwa yang namanya pemimpin yang disebut ulil amri itu tidak hanya pemimpin dalam arti formal yang dipilih oleh orang, tapi juga para ulama atau orang-orang yang pada saatnya itu bisa memimpin masyarakat. Bahkan kalau kita kembangkan sekarang ini, tokoh-tokoh adat kan orang-orang yang menjadi rujukan masyarakat itu pun juga bisa menjadi ulil amri dalam pengertian yang lebih luas. Sehingga kalau kita bicara ulil amri itu adalah mereka-mereka yang layak untuk jadi panutan dan ditaati segala macam fatwanya, termasuk di dalamnya para ulama yang sekarang ini banyak berfatwa tentang masalah-masalah yang beragam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, setelah kita tahu siapa ulil amri, kira-kira ulama dan umara, dan kita wajib taat dengan ketaatan yang relatif, dalam arti harus hanya taat ketika mereka mengajak kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya kalau mereka justru keluar dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh taat pada mereka. Ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Yang pertama, dari kajian tafsir tentang ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa 59 itu, memang para ulama berbeda pendapat mengenai makna ulil amri. Ada yang mencoba memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Tetapi ujung-ujungnya akhirnya mereka mengakui bahwa para ulama dan umara itu adalah orang-orang yang paling tepat untuk disebut sebagai ulil amri. Itu kalau kita perluas pemaknaannya. Nah, di dalam sejumlah kitab tafsir memang ada sedikit banyak pendapat yang berkembang, tapi sebagai catatan akhir kita tahu bahwa pendapat yang paling kuat yang rajih itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri itu tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat sempit. Sehingga kalau ulil amri itu hanya para sahabat atau bahkan khulafaur rasyidin atau yang mempersempit Umar dan Abu Bakar, bahkan di kalangan Syiah itu hanya imam-imam mereka yang maksum, itu kita akan kehilangan arah. Nah, sekarang ini terlalu banyak orang yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dan bisa kita jadikan sebagai tempat di mana kita mematuhi aturan-aturannya, termasuk dalam hal ini pemerintah. Nah, sehingga sebagai catatan akhir, kita memang diperintah oleh Allah untuk taat pada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri itu, kita wajib taat. Namun, perlu kita perhatikan bahwa perintah Allah pada diri kita untuk taat kepada ulil amri itu tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu dalam ayat ini tidak digabungkan dengan kata ati'u. Ati Allah wa ati Rasul mutlak. Tapi dengan kata taat terkait dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintah taat kepada ulil amri tidak digabungkan dengan ketaatan yang terkait dengan ketaatan mutlak. Karena tidak ada kata-kata ati'u. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat An-Nisa 59, ketika kita harus taat pada Allah ada kata ati Allah. Ketika kita harus taat pada Rasul, wa ati'ur Rasul. Sehingga kalau kita rujuk kembali di dalam kajian tafsir, misalnya Pak Quraisy Shihab mengatakan dengan ulasan yang agak menarik ini. Tidak disebutkannya kata taat kepada ulil amri, ini dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa ketaatan kita kepada ulil amri kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dan atau bersyarat dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan sama sekali kita untuk taat kepada mereka.
Ini yang kemudian dinyatakan dalam ungkapan yang sangat populer oleh para mubalek, para ustaz, para dai. Ungkapannya apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik atau kepada Allah. Dan ternyata ungkapan ini ada ungkapan yang dirujuk dari sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain seorang sahabat Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kita ini tidak boleh taat kepada makhluk Allah dalam hal yang terkait dengan kemaksiatan. Nah, nanti bisa kita lacak di dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Judul kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Juznya juz 13 halaman 60. Hadisnya nomor 14.725. Nah, para sahabat itu banyak yang meriwayatkan hadis-hadis semacam ini. Jadi kalau kita lacak kembali di dalam kitab hadis, banyak sekali hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang menyatakan bahwa kita hanya boleh taat kepada orang sebatas kita itu diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka itu mengajak kita untuk bermaksiat atau durhaka, untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu harus berani mengatakan tidak, jangan pernah kita mau taat dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Jadi kalau kita kaitkan di zaman sekarang, ya sudah, biarlah Amirul Mukminin yang sekarang disebut dengan Ulul Amri itu memerintahkan kita untuk melakukan apa saja atau melarang kita untuk tidak berbuat saja. Biarlah mereka berfatwa dengan fatwanya yang beragam. Tapi kita harus bisa menelaah dengan sikap kritis, mencari reason, mencari alasan yang mereka miliki, sehingga reasoning kita itu kita coba, ya. Argumen-argumen itu kita coba untuk kita kaitkan dengan argumen yang kita bangun. Kira-kira mana di antara pendapat mereka yang perlu kita rujuk, dan mana di antara pendapat mereka yang tidak perlu kita rujuk, dan mana yang harus kita setujui, mana yang harus tidak kita setujui. Dan pada akhirnya ketaatan kita itu bukan merupakan ketaatan yang membabi buta, yang disebut dalam istilah agama dengan taklid buta. Jadi kalau saya ditanya, boleh nggak kita tidak taat pada ulama? Boleh. Haruskah kita taat pada ulama? Harus. Lalu penjelasannya gimana? Kita tidak boleh taat pada siapapun ketika ketaatan kita itu menyalahi ketaatan kita kepada Allah, atau kita diajak untuk tidak taat kepada Allah. Tetapi kalau kita diajak untuk taat kepada Allah, sami'na wa ta'ana, ikuti aja apa kata mereka, karena mereka adalah orang-orang yang membimbing kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan di akhir Ramadan ini. Dan mari kita taati ulil amri kita sebatas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan katakan tidak untuk tidak taat pada mereka kalau kita yakin bahwa apa yang mereka katakan itu berseberangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.